Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 8. Nanti malam kamu ada acara? Tanya Aiman. Tidak ada, Mas. Kenapa memangnya? Tanya Laras penasaran. Syukurlah kalau begitu. Aku ingin mengajak kamu dan Langit ke rumah, untuk makan malam. Bagaimana? Kamu mau? Sekalian aku kenali dengan putriku. Bukannya kamu mau kenal sama dia? Tanya balik Aiman penuh senyuman. Wah, boleh banget tuh, Mas. Aku pengen banget kenal sama anak Mas. Siapa tahu bisa jadi teman Langit. Lagi pula, aku sudah tahu sedikit tentang Elsa dari Mas. Jadi insya Allah, aku akan coba buat Elsa nyaman. Sampai dia tidak lagi merasa sendiri, jawab Laras penuh semangat. Semoga saja ya, terima kasih banyak. Jangan lupa, kalau Kiara dan Bayu mau ikut, ajak saja mereka. Nanti aku jemput jam 7 malam ya, balas Aiman tersenyum manis. Oke, Mas. Aku akan beritahu mereka, ucap Laras membalas senyuman Aiman. Baiklah, aku pamit dulu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman pergi dalam keadaan senang, ketika Laras menerima tawaran undangan makan malam. Sementara Laras, ia juga merasa senang. Karena sebentar lagi akan terlepas dari hubungan yang sudah lama ingin diakhiri dengan Jeffrey. Rasanya Laras ingin sekali secepatnya ketuk palu. Supaya hidupnya bisa bebas, sebebas-bebasnya agar Jeffrey tidak lagi bisa mengganggu. Malamnya, Laras dan Langit sudah siap untuk pergi ke rumah Aiman. Dan bertemu dengan anak satu-satunya, yang jarang sekali dikenali oleh siapapun. Bayu dan Kiara tidak bisa ikut. Lantaran mereka juga mendapatkan undangan makan malam dari kolega bisnis Bayu. Yang cukup terkenal demi kelancaran usaha di cabang berikutnya. Sesampainya di rumah Laras, Aiman turun dari mobil dan langsung disambut oleh Langit, yang sangat antusias bertemu dengannya. Begitu juga wanita itu, yang terlihat jauh lebih cantik dan sangat keibuan. Langit sebenarnya sudah tahu, jika Jeffrey dan Laras tidak akan bisa bersama. Apalagi anak itu sangat pintar, bisa mengerti keadaan. Dikarenakan apa yang dialami oleh sang ibu, dia pun bisa merasakannya. Loh, kalian hanya berdua? Di mana Bayu sama Kiara? Tanya Aiman bingung. Kak Bayu sama Kak Kiara sudah pergi 5 menit yang lalu. Katanya, ada acara makan malam juga sama teman bisnisnya. Jadi mereka minta maaf nggak bisa ikut. Gak apa-apa, kan? Kalau aku sama Langit berdua saja ke rumah Mas Aiman? Tanya Laras tak enak hati. Gak apa-apa dong, ayo, kita berangkat, ucap Aiman penuh semangat. Mereka semua pergi menaiki mobil Aiman, menuju suatu perumahan elit yang sangat mewah. Sesampainya di salah satu rumah dengan desain sederhana, tetapi terlihat begitu mewah, membuat Laras tertegun. Selama ini, Aiman selalu berpenampilan apa adanya, tidak seperti pria kaya lainnya. Namun, nyatanya di balik itu semua, sang pria memiliki kemewahan, yang pastinya tidak akan pernah habis 7 turunan. Langit sendiri merasa terkejut. Melihat rumah yang sangat luas, mirip seperti istana, membuat Aiman tersenyum. Sudah jangan dilihatin aja. Ayo turun, ucap Aiman sambil keluar mobil. Laras dan Langit pun turun, lalu mereka berjalan mengikuti Aiman ke ruang tamu. Di mana pria itu pergi sebentar ke arah kamar, untuk memanggil anaknya. Hanya saja, Elsa tidak mau keluar kamar. Karena merasa takut akan teman sang ayah yang tidak dikenalnya. Dengan putus asa, Aiman kembali ke ruang tamu. Menemui Laras dan Langit, dengan wajah sedikit murung. Gimana, Mas? Mana Elsa? Tanya Laras yang sudah penasaran. Maaf, Elsa nggak mau turun dari kamar. Dia masih takut dengan kedatangan orang asing, jawab Aiman penuh kesedihan. Kalau boleh diizinkan, aku dan Langit mau kenalan secara langsung ke kamarnya Elsa. Boleh, Mas? Tanya Laras. Boleh kok. Ayo, kita ke kamar Elsa. Cuma pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Karena dokter menyarankan,
supaya Elsa tidak boleh terlalu stres. Nanti rasa takutnya akan semakin mempersulit dia untuk beradaptasi pada dunia luar. Paham, kan, maksudku? Laras mengangguk pelan. Dia sangat mengerti kalau Elsa memang memiliki trauma yang cukup berat. Jadi dia harus berjuang supaya bisa dekat dengannya. Mereka berjalan menuju kamar Elsa. Lalu Aiman membuka pintu kamar secara perlahan, membuat gadis kecil itu langsung memeluk babysitter yang berada di dekatnya. Assalamualaikum, cantik. Tante dan anak tante izin masuk ya? Boleh? Tanya Laras penuh senyuman, menatap tulus ke arah Elsa. Tidak ada jawaban. Perlahan Laras mendekati Elsa, yang semakin mengeratkan pelukannya sama babysitter. Sedangkan Langit diam di tempat bersama Aiman, sambil melihat reaksi gadis kecil itu. Tante izin duduk, boleh? Baiklah, Tante janji tidak akan dekat-dekat sama Elsa. Tante duduk di sini ya, ucap Laras ramah. Dia duduk tepat di ujung ranjang milik Elsa, membuat gadis itu sesekali melirik ke arahnya. Oh ya, kita belum kenalan. Nama Tante, Laras. Itu anak Tante, Kakak Langit. Salam kenal, cantik. Tenang aja Tante nggak gigit kok. Tujuan Tante kesini ingin sekali bisa jadi teman Elsa, apalagi Kakak Langit. Dia juga sama loh, kayak Elsa tidak punya teman. Boleh Kakak Langit jadi teman Elsa? Elsa hanya melirik ke arah Laras. Bergantian ke arah Langit juga Aiman, sambil tersenyum ke arahnya. Hai, aku Langit. Nama kamu Elsa, ya? Seneng deh, akhirnya bisa ketemu sama kamu. Ternyata kamu cantik ya, jauh lebih cantik dari foto yang Om Aiman kasih lihat, hehe. Aku pengen deh, punya adik kayak kamu. Cuma sayangnya, adikku sudah tiada. Padahal seharusnya aku sudah punya adik, tapi Allah lebih sayang sama dia. Tapi gak apa-apa, aku tidak sedih, kalau Elsa mau teman atau aku jadi kakaknya Elsa. Senyuman yang tulus dari langit. Berhasil membuat semua orang menatap kagum akan kebaikan anak itu. Sayang sekali, Elsa masih butuh waktu untuk beradaptasi. Tidak apa-apa, kalau Elsa belum siap jadi teman kita. Setidaknya, melihat Elsa sudah buat kami sangat senang. Ya, sudah kami keluar ya? Ucap Laras, sambil berdiri melihat reaksi Elsa yang hanya terdiam. Gadis cantik itu tidak sedikit pun bergerak, atau berbicara kepada mereka. Sehingga Laras memutuskan untuk pergi keluar, bersama Iman dan Langit demi kenyamanan Elsa. Mereka bertiga terpaksa makan malam, tanpa kehadiran Elsa yang masih sulit beradaptasi. Berulang kali, Aiman meminta maaf. Membuat Laras dan Langit memaklumkan keadaan gadis itu yang penuh akan ketakutan. Entah trauma apa yang dialaminya. Sehingga Elsa yang masih 5 tahun, harus terlihat murung dan menyendiri. Padahal, di usia seperti itu, dia lagi lucu-lucunya berbicara, main, bahkan bermanja. Namun tidak dengan anak Aiman. Saat babysitter ke dapur, untuk mengambilkan makan malam buat Elsa. Tiba-tiba gadis kecil itu berteriak kencang, karena mendengar suara petir. Sampai membuat panik semua orang. Dengan cepat, Laras berlari menghampiri Elsa, lalu memeluknya sambil berusaha menenangkannya. Sementara Aiman dan Langit terdiam mematung, ketika gadis itu membalas pelukan Elsa dengan erat. Bunda, Elsa takut, Hiks. Deg. Hati Laras tersentuh, ketika mendengar itu terucap spontan dari Elsa. Aiman sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Selain tertegun menyaksikan kasih sayang Laras, yang sangat tulus pada anaknya. Tenang ya, sayang. Ada tante di sini, selama tante ada di dekat Elsa. Gak usah takut, sebentar lagi petir itu pasti hilang dan gak akan pernah melukai Elsa. Ucap Laras, yang terus berusaha menenangkannya. Elsa takut? Bun, Elsa takut. Jangan tinggalin Elsa lagi ya, Bun. Elsa mohon, Hiks. Tante gak akan ninggalin Elsa kok. Tante ada di sini. Udah ya, nangisnya kasihan loh, nanti wajah cantiknya hilang, jawab Laras. Elsa yang tadinya menangis lantaran takut, sekarang menjadi tersenyum dan tertawa, mendengar kelucuan yang Laras katakan. Sumpah, Aiman sendiri tidak percaya. Jika anaknya bisa kembali tersenyum.
Hanya karena candaan dari Laras, yang menurutnya tidak terlalu lucu. Sementara dia selalu berusaha melucu. Tetapi Elsa tidak pernah menertawakannya, malah lebih cenderung diam dan tidak menanggapi. Tak lama, Elsa mulai beradaptasi dengan Laras dan Langit. Setelah mulai nyaman, barulah mereka meneruskan makan bersama. Selesai mereka makan, Langit main dengan Elsa. Meski masih menjaga jarak, setidaknya mereka bisa sedikit demi sedikit berbicara. Tak lupa, Aiman mengabadikan momen langka itu menggunakan ponsel. Sama halnya seperti Laras, yang merasa senang bisa melihat Elsa berteman dengan Langit. Walaupun masih terlihat sedikit takut. Selesai bermain, Langit dan Laras berpamitan kepada Elsa. Wajah gadis itu kembali murung. Dia baru saja merasakan sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Sekarang kembali harus direnggut hanya karena waktu. Akan tetapi, Laras dan Langit janji akan bermain kembali sama Elsa setiap hari libur dan mengajaknya jalan-jalan. Elsa hanya mengangguk sambil memegangi boneka kesayangannya. Aiman pun mengantarkan mereka pulang karena hari sudah mulai larut. Di dalam mobil, tak henti-hentinya Aiman berterima kasih. Mereka sudah membawa pelangi di hati Elsa, yang biasanya selalu mendung penuh kesedihan. Sesampainya mengantar Laras dan Langit, Aiman langsung kembali pulang, tanpa mampir karena sudah sangat larut. Langit begitu senang, karena memiliki teman seperti Elsa yang sangat lucu. Cuma amat disayangkan. Gadis itu harus terjebak di dalam trauma, yang tidak diketahui oleh banyak orang selain Aiman. 1 minggu telah berlalu. Pengacara Aiman yang mengurus perceraian Laras dengan Jeffrey, berjalan lancar. Sampai akhirnya, surat pengadilan agama sudah berada di tangan Tuti. Wanita parubaya tersebut menerima surat dari seseorang yang bekerja mengantar surat resmi dari pengadilan. Di mana, Tuti terlihat biasa saja, malah dia sangat senang. Karena sebentar lagi, sang anak akan terbebas dari wanita tidak berguna itu. Jeffrey, sayang. Cepat kemari, nak. Ibu ada berita bagus hari ini. Teriak Tuti, membuat sang anak langsung keluar dari kamar. Mam, bisa nggak kalau ada sesuatu itu jangan teriak-teriak. Mendingan Mama samperin Jeffrey, ketuk pintunya. Ini masih pagi, Mam. Lihat anakku, sampai nangis begini. Karena kaget dengar suara Mama. Tegas Desi, sambil mencoba untuk menimang anaknya, yang masih rewel. Pernikahan antara Desi dan sang suami. Baru dikaruniai 1 anak perempuan, yang usianya kurang lebih 1 tahun. Suaminya juga merupakan seorang dokter, jarang sekali berada di rumah. Karena pekerjaannya selalu di luar kota, sama seperti sang ayah. Ya, maaf, ucap Tuti datar. Tak lama Jeffrey hadir, melirik ke arah Desi yang sedang kesal. Lalu menatap sang ibu. Di mana Tuti tersenyum, melihat anak kesayangannya. Ada apa ini, Mam? Kenapa Desi terlihat kesal sama Mama? Terus kenapa juga, Mama manggil aku sampai teriak-teriak gitu? Tanya Jeffrey bingung. Tuti langsung menarik tangan anak laki-lakinya, untuk duduk di sofa. Membuat Desi yang melihatnya, merasa curiga terhadap sikap sang ibu di pagi hari yang sangat aneh. Desi hanya bisa memperhatikan semua itu, sambil menggendong sang anak yang sudah mulai tenang. Mama ada kabar bagus buat kamu, ucap Tuti senang. Apa? Tanya Jeffrey bingung. Nih, jawab Tuti, sambil memberikan surat dari pengadilan untuk Jeffrey. Desi mencoba untuk mendekat. Melihat lebih jelas amplop coklat, yang terdapat tulisan pengadilan. Matanya seketika terbuka lebar, karena ia berpikir bahwa itu merupakan surat perceraian dari Laras. Benar saja, ketika Jeffrey membuka surat itu, dengan rasa penasaran. Matanya langsung tertuju pada nama Laras, yang telah menggugat cerai. Ini surat perceraian antara aku dan Laras, Mam? Tanya Jeffrey memastikan. Iya, nak. Itu berarti, sebentar lagi kamu akan bebas dari jeratan wanita kampungan yang sudah tidak berguna. Lagian, ngapain kamu masih pertahankan coba? Sekarang kamu sudah ada Dania. Lebih baik fokus aja sama hubungan kalian, biar bisa secepatnya diresmikan ya, kan? Perkataan Tuti ada benarnya. Jeffrey menganggukkan kepala,
karena sudah tidak sabar ingin segera menikahi Dania. Namun, terbesit pikiran kecil yang mengganjal di dalam isi kepalanya. Tunggu, Mam. Untuk menggugat cerai itu, butuh biaya yang tidak sedikit bukan? Apalagi di dalam surat ini terlihat jelas, kalau mereka mengajukan surat perceraian menggunakan pengacara. Bagaimana bisa orang miskin itu menyewa pengacara yang terkenal ini? Jeffrey menunjukkan nama pengacara yang tertulis di dalam surat. Sebagai penguasa hukum dari Laras. Tuti pun heran, tetapi dia masa bodoh. Yang terpenting, anak serta menantu tak tahu diri itu bisa segera berpisah. Udahlah, Jeffrey, jangan mikirin itu. Palingan juga, mereka sewa pengacara dari hasil hutang. Atau jual rumah warisan bapaknya itu. Sekarang dengarkan Mama ya. Pengacara mahal itu, paling hanya akan hadir di persidangan pertama dan kedua. Selebihnya pasti dia tidak punya pengacara, karena uangnya sudah habis. Di situ kita bisa manfaatkan. Kita berbelit aja di persidangan. Biar Laras semakin keluar uang banyak, untuk bayar pengacara itu. Lagian, gaya banget sewa pengacara. Makan aja masih Senin Kamis, hahaha. Tuti dan Jeffrey tertawa. Setelah menghina keadaan Laras, yang menurut mereka masih sangat susah. Desi hanya bisa menggelengkan kepala, beristighfar atas sikap ibu dan adiknya. Yang tidak punya rasa malu menjelekkan seseorang. Benar banget, Mam. Lagian sok-sokan banget nyewa pengacara. Cerai mah, tinggal cerai aja. Lagian juga aku udah nggak cinta sama dia. Mending Dania kemana-mana. Udah cantik, baik, body bagus, muka mulus, penampilan oke. Walaupun janda, dia selalu bisa membuatku tergila-gila. Daripada Laras, taunya cuma uang, dan Jeffrey. Deg. Semua orang menoleh ke arah seseorang, yang baru saja pulang dinas dari luar kota. Di mana wajah pria itu terlihat sangat marah, ketika mendengar semua hinaan terhadap Laras. Bersambung.